Well, in today's video, I'm gonna share with you tentang penggunaan used to be used to, dan get used to di dalam bahasa Inggris. Hai warga beringgris, how are you doing guys? How is this pandemic treating you? Semoga kalian sehat-sehat aja ya, dan tetap semangat buat ngejalanin hari. Well, in today's video, I'm gonna share with you tentang penggunaan used to be used to, dan get used to di dalam bahasa Inggris. But as always, before we get to the video, don't forget to like and subscribe to this channel if you haven't subscribed already. And don't forget to click the notification bell so you won't miss any single video of this channel. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas materinya satu persatu. Tapi guys, disclaimer dulu, kalau penggunaan used to dan to be used to dan get used to ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan verb atau kata kerja use yang artinya menggunakan. Jadi perlu diingat sekali lagi, used to be used to, dan get used to itu artinya sama sekali bukan menggunakan. Sampai sini jangan bingung dulu ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas yang pertama, used to. Used to digunakan untuk menjelaskan kebiasaan yang sudah berlangsung lama di masa lampau, tapi di masa sekarang itu sudah nggak dilakuin lagi. Contohnya misalnya, I used to smoke. Dulu gue terbiasa merokok, but now I don't. Tapi sekarang gue udah nggak merokok lagi. Jadi kebiasaan dulunya dia itu terbiasa merokok, tapi sekarang dia sudah berhenti dan sudah tidak merokok lagi. Dari contoh tadi, kita bisa tarik kesimpulan. Formulanya sebenarnya sangat gampang banget ya. Cuman subject plus used to plus bare infinitive atau kata kerja satu. Jadi formulanya sekali lagi untuk used to ini, untuk kalimat positif adalah subject plus used to plus verb one atau bare infinitive. Sementara untuk pola kalimat negatif, kalian memerlukan didn't karena ini dalam bentuk past. Jadi formulanya adalah subject plus didn't plus used to plus bare infinitive atau verb 1. Dan perlu diingat, used to-nya yang sebelumnya pakai D, itu D-nya hilang. Jadi subject plus didn't plus used to, use-nya tanpa D, dan verb 1. Itu untuk pola kalimat negatif. Contohnya misalnya kebalikan yang tadi ya. I didn't used to smoke. Saya dulu tidak terbiasa merokok, but now I smoke. Tapi sekarang dia merokok. Sementara untuk pola kalimat interrogatif atau pertanyaan, kalian cukup menambahkan did di awal kalimat. Jadi formulanya adalah did plus subject plus used to plus verb 1. Dan ingat sekali lagi, used to-nya itu tanpa D, sama kayak dengan kalimat negatif. Jadi did plus subject plus used to, use-nya tanpa D, plus verb 1 atau bare infinitive. Oke, sampai sini paham ya? Jadi contohnya misalnya, did you used to smoke? Apakah kamu dulu terbiasa merokok? Seperti itu. Sebenarnya ini gampang banget sih used to ini. Digunakan untuk kebiasaan masa lampau, tapi sekarang sudah nggak dilakuin lagi. Formulanya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, oke? Selanjutnya kita bahas to be used to. Jadi buat kalian yang mungkin baru banget belajar bahasa Inggris, to be adalah kata kerja bantu yang biasanya digunakan untuk kalimat nominal seperti are, is, was, dan were. Jadi untuk to be used to, formulanya adalah subject plus to be plus used to plus verb ing atau kata benda. Contohnya misalnya kayak gini. She's used to living alone. Dia terbiasa tinggal sendirian. Bedanya apa? To be used to dengan used to yang tadi adalah terletak pada fungsinya. Di mana to be used to itu digunakan untuk menjelaskan kebiasaan yang sudah berlangsung lama dari dulu dan sampai sekarang itu masih dilakukan. Sedangkan used to yang tadi, kebiasaan yang sudah berlangsung lama di masa lampau tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Jadi seperti contoh tadi, she's used to living alone. Dia terbiasa tinggal sendiri. Sedangkan untuk pola kalimat negatif, kalian cukup menambahkan not setelah to be-nya. Jadi formulanya adalah subject plus to be plus not plus used to plus verb ing atau noun. Contohnya misalnya kebalikan yang tadi aja ya. She is not used to living alone. Dia tidak terbiasa tinggal sendiri.
Oke guys, kalau gitu sekarang kita moving on ke yang terakhir, get used to. Sebenarnya get used to ini hampir sama fungsinya dengan to be used to, cuman bedanya untuk get used to adalah kebiasaannya ini baru saja dimulai. Bisa mungkin 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, atau sehari yang lalu. Pokoknya kebiasaan tersebut baru saja terjadi. So for example, in the sentence, misalnya kayak gini. I'm getting used to waking up early. Saya terbiasa bangun pagi. Nah, biasanya terbiasa bangun paginya ini baru saja. Mungkin seminggu yang lalu atau 2 hari yang lalu. Biasanya penggunaan kalimat get used to ini, kalimatnya itu ada penjelasannya. Misalnya contoh seperti ini. I'm getting used to waking up early because my work atau because my job starts at 7. Saya terbiasa bangun pagi karena pekerjaan saya mulai pada jam 7. Mungkin ada sedikit unsur paksaan, tapi lama-kelamaan menjadi comfortable with. Berbeda dengan to be used to, itu kebiasaannya yang memang sudah berlangsung lama. Untuk get used to, kebiasaannya itu baru saja dimulai. Biasanya itu ada paksaannya, ada faktor paksaannya, kayak contoh tadi. I'm getting used to waking up early because my work starts at 7. Karena kerjanya dia mulai di jam 7. Jadi kenapa dia mulai terbiasa bangun pagi sekarang-sekarang, itu karena pekerjaannya dia atau jobnya dia itu mulai di jam 7. Oke guys, sebenarnya itu aja sih tentang penggunaan used to be used to, dan get used to di dalam bahasa Inggris. Mungkin biar kalian lebih paham, kalian bisa bikin contoh kalimat kalian di kolom komentar bawah. So guys, that's all for today's video. If you find this video is helpful for you, don't forget to give me a thumbs up and subscribe to this channel. And yeah, I can't wait to see you again soon in the next video. Bye!